Dia kan karena dia lahir di masa pandemi ya, jadi dia tuh nggak biasa ketemu orang. Apalagi dia waktu setahun pertama dia tuh bener-bener full di rumah gitu. Jadi waktu pertama masuk sekolah, ya dia susah gitu untuk masuk. Dia struggling, saya juga struggling. Akhirnya untuk beberapa saat ditemenin gitu, dan dalam kelas pun waktu saya ikut nemenin, dia nggak mau lepas dari saya gitu, nempel gitu kayak koala gitu. Jadi ya ini tantangan sih, karena kan dari pengalaman sebelumnya kakaknya gitu yang sekolah juga di Starland lebih mudah gitu, seminggu aja udah flow gitu, udah separate gitu. Kalau Yosi itu wah bener-bener ini struggle sih buat saya, hal yang baru. Ya sebagai orang tua ngeliat anaknya nangis, ya pasti gimana ya, hati juga jadi gelisah gitu, jadi nggak enak, aduh gimana gitu. Dan saya juga nggak enak sama missnya gitu kan, pasti kan nggak nyaman gitu, orang tuanya terus ngikut, anaknya juga nggak mau berpisah gitu. Kita coba segala cara gitu, missnya juga sangat kooperatif, kita pakai cara ini cara itu, tapi masih susah juga gitu, struggling gitu, sampai titik saya juga jadi kesel juga gitu, sempat marahin Yosi gitu, kenapa ayo sekolah, tapi akhirnya tetap susah gitu. Nah sampai saya juga akhirnya minta tolong papahnya untuk coba dulu lewat papahnya, tapi masih gagal juga gitu. Nah itu dia kan, tadi kan dia nangis terus tuh beberapa minggu ya, saya ingat struggle banget. Saya juga kayak rasanya udah aduh ini gimana ini kayak mau give up gitu di hati, tapi kan pasti ada jalan gitu, saya mikir gitu. Terus akhirnya saya coba juga pakai segala cara. Misalnya juga kita coba ya, kita misalnya biarin anaknya gini, pokoknya misalnya tuh benar-benar kooperatif lah dengan segala tekniknya sebagainya, tapi benar-benar nggak bisa gitu, nggak sukses gitu. Aduh saya udah nggak enak sekali. Akhirnya saya coba bapaknya antar deh. Terus bapaknya, oh mungkin kalau saya anaknya mungkin lebih mau nih bapaknya, ternyata malah makin nempel gitu. Akhirnya ya udah, terus kita cuma bisa berdoa sambil terus kasih terus Yosi pengertian gitu. Yosi sekolah itu bikin Yosi itu jadi pinter, bisa belajar ABC 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya Yosi nggak belajar, Yosi nggak bisa baca apa-apa, Yosi nggak bisa berteman, nggak bisa apa-apa, Yosi di rumah deh. Terus dia untungnya anak ini tuh mikir gitu, kalau diomongin dia tuh mikir. Terus kita cuma bisa doa terus sampai nggak tahu suatu titik ya, saya lihat mungkin bantuan Tuhan ya, saya yakin tuh bantuan Tuhan. Terus juga dengan dukungan para miss, dan akhirnya Yosi nggak tahu gimana, itu mujizat sih. 1 minggu itu tiba-tiba dia jalan, terus bye bye mama, masuk aja gitu. Nah, terus ada momen akhirnya udah tuh berhasil ya, mulai mau separate gitu. Yang lucu juga kan si Miss-nya kan kasih deadline tuh, pokoknya mam term 1 itu udah paling maksimal, udah gak bisa ditemenin. Saya udah makin aduh gimana ini anaknya masih gak mau. Nah akhirnya di akhir term 1 gitu, udah last minute ya, mujizat terjadi itu benar-benar. Akhirnya Yosi mau, yang tadi saya bilang, akhirnya dia mau berpisah, bye-bye segala. Tapi masih ada struggle gitu. Kadang-kadang dia kalau diantar sekolah masih suka kayak di mobil tuh, Yosi nggak mau sekolah, Yosi ngantuk, Yosi capek gitu ya. Alasan dengan segala alasan dia. Terus akhirnya mulai kayak mau nangis drama gitu loh. Nangisnya kelihatan ya, nangis drama gitu. Terus akhirnya ya udah, saya harus tegas kan gitu. Saya akhirnya bawa sampai ke pintu gitu ya, pintu lobi yang batas. Ayo Yosi sekolah. Pas sampai di pintu, kan pintunya terbuka tuh, dia pokoknya dari mobil sampai pintu tuh dia ngerengek, kayak bener-bener aduh saya dalam hati ini bakal susah lagi nih kayaknya. Pas sampai di pintu ngelihat missnya nyambut, langsung Yosi jalan aja gitu, sampai missnya bilang ayo say bye-bye tuh mama gitu. Dia nggak say bye-bye, dia cuman ngebalik kayak yang pintunya nggak ditutup aja, terus dia jalan gitu. Jadi saya lihat di situ, wah itu progresnya luar biasa. Sekarang sih udah nggak ada struggle. Jadi kalau ya memang kadang nih kalau di mobil, aduh Yosi capek, Yosi pengen di rumah aja. Ya paling saya encourage gitu ya kan,
apalagi small things to matters. Akhirnya ya udah terus dengan hal kecil setiap hari diomongin terus, dikasih terus encouragement gitu di mobil. Akhirnya so far sih setiap saya antar sampai di pintu ya udah gitu, dia udah flow gitu. Nah, jadi kalau saya lihat dari ini semua, kita harus benar-benar appreciate every little step ya yang ada gitu, setiap progress yang ada gitu. Memang kalau kita lihat kan selalu waktu saya lihat gitu, Yosi kok susah begini gitu untuk separate. Saya lihat, oh kok dia enak ya, yang lain kok kelas sebelah kok kayak cepet gitu. Ada yang cuma seminggu dan sebagainya. Memang ada sih kayak aduh down dan rasa aduh gimana nih, khawatir gitu. Tapi seiring waktu, kalau kita benar-benar terus berjuang gitu, kita nggak nyerah, kita benar-benar appreciate little things, karena small things itu matters. Jadi kita nggak nyerah gitu terus ya, pasti suatu hari kita akan sampai di goal itu gitu. Karena misalnya ini kita ngajarin anak 20 kali kita nyerah nih, ke 20 kali kita nyerah, nggak taunya di ke 21 anak itu bisa. Nah, kita kan jadi lose gitu. Tapi kalau kita terus jangan nyerah gitu, pasti kita bisa gitu. Jadi saya encourage juga moms yang lain, kalau lagi struggle apapun itu dalam mendidik anak kita jangan nyerah. Kita terus aja, kita doa sama Tuhan, kita terus berusaha, pasti ada jalan keluarnya.